Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat untuk belajar ya? Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan kegiatan mencari tahu tentang berbagai penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah dan cara pencegahannya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati pembacaan pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. Yang ketiga, dengan kegiatan menulis pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis dan runtut. Yang keempat, dengan kegiatan mencoba menulis pantun dengan tema menjaga kesehatan tubuh, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi terasa sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Minggu pagi, Siti, Dayu, Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apakah yang dimaksud dengan jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu fungsinya sebagai pemompa. Selain jantung, ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa metabolisme tubuh.
Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan dan penyakit maupun berbagai kelainan. Oleh karena itu, kita harus menjaganya. Ini adalah salah satu contoh penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini terjadi karena otot jantung kekurangan darah. Terjadi karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner. Jadi ini ya gambarnya penyakit jantung koroner. Cara mencegah penyakit ini kita harus olahraga teratur, istirahat teratur, makan makanan yang berserat. Yang kedua, contoh penyakitnya hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi ini berarti tekanan darahnya di atas normal. Kalau normalnya 120 mm milih Hg, kalau hipertensi berarti di atas 120. Cara mencegahnya, olahraga, menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya serat, mengurangi konsumsi rokok, alkohol, dan kafein. Penyakit yang ketiga, hipotensi atau darah rendah. Berarti tekanan darahnya di bawah normal yaitu 120. Cara mencegahnya yaitu memperbanyak konsumsi air putih dan garam, menghindari minuman beralkohol, tidak makan dalam porsi berlebih. Yang keempat adalah varises. Cara mencegahnya melakukan olahraga teratur, tidak duduk menyilangkan kaki, dan menjaga berat badan ideal. Anemia. Cara mencegahnya yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin C, folat, dan vitamin B12. Leukemia. Cara mencegahnya mengkonsumsi makanan sehat, melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, memakan sayuran seperti brokoli, kubis, dan tomat. Ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Makna slogan tersebut adalah berisi nasihat. Maknanya itu kita lebih baik mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Ini ada contoh pantun nasihat. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Kacang goreng enak dimakan. Kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, dari pantun tersebut termasuk jenis pantun nasihat. Jumlah baitnya ada 1. Kalau jumlah barisnya ada 4. Sampirannya terdapat pada baris 1 dan 2, yaitu kacang goreng enak dimakan dan kue tape diberi ragi. Isi pantunnya terdapat pada baris 3 dan 4, yaitu kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Sajaknya yaitu A, B, A, B. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal yang linknya sudah Ibu sebar di layar HP kalian. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.